Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Jemaah, saudara-saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jemaah pengajian Masjid Miftahul Jannah. Menjangan apa leban, Pak? Menjangan ya. Menjangan, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Arsyadani Allah wa iyyakum ila sabilihi wa ta'atih. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita di atas jalan yang lurus, senantiasa menolong kita untuk bisa istiqomah di atas ketaatan kepada-Nya. Yang pertama dan utama senantiasa kita ingatkan, kita sampaikan kepada diri kita semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat-Nya. Bersyukur kepada Allah dengan lisan kita dengan cara mengucapkan kalimat tahmid, yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Artinya segala pujian adalah milik Allah Subhanahu wa taala, Allah Rabbul Alamin, Rabbnya alam semesta. Diiringi keyakinan di dalam hati bahwasanya seluruh nikmat itu datangnya benar-benar hanya dari Allah Subhanahu wa taala saja, bukan dari selainnya. Jadi kita mentauhidkan Allah juga di dalam masalah kenikmatan. Kita bersyukur dengan lisan kita dan dengan hati kita. Kemudian kita berusaha membuktikan rasa syukur kita dengan amalan, dengan anggota badan kita, yaitu menggunakan kenikmatan yang telah diberikan untuk ketaatan kepadanya. Dan di antara bentuk rasa syukur yang kita lakukan di malam hari ini adalah dengan mengkaji atau mempelajari ilmu yang bersumber dari Al-Quran Al-Karim, firman Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, disertai dengan pemahaman para ulama. Sertai dengan pemahaman para ulama. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita juga tak lupa senantiasa berdoa kepada Allah, mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa mencurahkan salawat dan salamnya kepada junjungan kita, panutan kita, nabi kita yang mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga hari kiamat kelak. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah pertemuan kita setelah liburan yang cukup panjang 1 bulan lebih, yaitu di bulan Ramadan, dan kita masih dalam bulan Syawal, masih suasana lebaran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, amal soleh yang kita telah kerjakan, terutama di bulan Ramadan yang telah lalu. Kemudian kita juga berharap ja'alanallahu minal a'idina wal faizina, itu yang lengkapnya doanya itu, Pak. Jadi kalau orang Indonesia kan cuman mengatakan minal a'idin wal faizin, itu aja kadang lafadznya salah-salah. Minal aizin wal faizin itu. Yang betul minal aidina dal makanya aidin wal faizina pakai zai. Faizina. Ya, lengkapnya ja'alanallahu. Artinya ja'ala itu Allah menjadikan. Ya, ja'alanallahu, semoga Allah menjadikan kita minal aidina, termasuk orang-orang yang kembali, wal faizina, dan orang-orang yang menang.
mendapatkan kesuksesan. Ya, minal aidin itu artinya kembali, sebagian itu menjelaskan kembali apa? Kembali fitrah, kembali kayak apa? Nggak punya salah karena dosanya harapannya diampuni karena di akhir-akhir bulan Ramadan kan ada doa apa itu Pak? Doa malam Lailatul Qadar. Yaitu Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha Pemaaf, suka memaafkan, maka maafkanlah saya. Itu harapannya kita dimaafkan, bersih dari dosa-dosa, kembali ke fitrah. Itu sebagian penjelasan seperti itu. Tapi kalau orang Arab biasanya mendoakan dan Allahu, semoga Allah mengembalikan kita. Itu maksudnya adalah semoga kita bisa kembali lagi ke bulan Ramadan di tahun berikutnya. Itu juga di antara mana bisa seperti itu, doa agar kita bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan gitu. Nah, minal aidin dan faizin, kita mendapatkan kemenangan, kesuksesan. Namun juga ini pembukaan dulu sebelum kita lanjutkan tafsirnya ya. Nasihat juga para ulama kepada kita semua, itu mereka senantiasa menyampaikan di ceramah-ceramahnya, khutbah-khutbahnya, tulisan-tulisannya ketika selepas Ramadan, para ulama menyampaikan kepada kita dengan kalimat kun robbaniyan wala takun ramadhaniyan. Yang artinya apa? Kun robbaniyan, jadilah engkau hamba yang robbani. Hamba yang robbaniyan artinya apa? Senantiasa menyembah Allah sebagai Rabb kita. Ya, Allah sebagai Rabb kita. Jadi kita hamba yang robbani, menyembah Rabb kita. Wala takun ramadhaniyan, janganlah menjadi hamba yang bersifat Ramadan saja. Artinya apa? Karena sebagian manusia itu seolah-olah itu mengenal Allah, seolah-olah rajin ibadah, seolah-olah itu dia sangat taat kepada Allah hanya di bulan Ramadan. Nah, selainnya balik lagi, malas lagi kayak aktivitas yang lainnya. Nah, itu apa hal yang perlu kita perbaiki. Nasihat para ulama apa? Kun robbaniyan. Ya, wala takun ramadhaniyan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbu Ramadan, wa Rabbu Syawal, wa Rabbu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya. Jadi Allah itu Rabbnya bulan Ramadan. Allah itu Rabbnya bulan Syawal. Allah itu Rabbnya bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. Jadi hendaknya kita menyembah Allah fi kulli syahr, dalam setiap bulan dan setiap fi kulli waktu. Ya, sebagaimana Rasul juga bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, kapanpun kamu berada. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi terus takwa. Dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya, dan jangan sampai kamu itu meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Artinya apa? Kita terus bertakwa kepada Allah. Kapanpun waktunya sampai hatta ya'ti akal yakin. Hatta ya'ti akal yakin, sampai suatu yang yakin itu mendatangimu. Apa itu yang yakin yang pasti datang? Kematian. Kematian itu pasti datang. Jadi kita terus-menerus bertakwa kepada Allah. Dan itu pula adalah tujuan daripada Allah mewajibkan puasa, kan itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sering disampaikan di bulan Ramadan ya. Akhir ayatnya apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi hakikat daripada kita beribadah itu adalah agar kita bertakwa. Tidak cuma puasa, ibadah-ibadah yang lainnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 21 itu juga Allah berfirman, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum. Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian, yaitu Allah. Di akhir ayat itu juga disebutkan apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah kepada kita semua agar kita senantiasa bertakwa kapanpun ya, sampai kita mendatangi atau kita didatangi kematian. Dan harapannya ketika kita terus bertakwa kepada Allah itu, ketika kita wafat, kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Dan itulah memang harapan kita, karena kita nggak mungkin hidup-hidupnya selama-lamanya, pasti akan meninggalkan dunia. Nah,
Itu sekedar nasihat buat kita sehingga di bulan-bulan yang lain Ramadan hendaknya kita juga tetap bersemangat. Kemudian juga nasihat yang lainnya, meskipun memang beda, kita nggak bisa memungkiri ya, memang beda suasana Ramadan dengan bulan-bulan yang lain, itu memang beda. Di bulan Ramadan itu kita memang semangat dengan apa, ibadah, dan di negeri-negeri kaum muslimin itu pasti nampak syiar-syiar untuk beribadah, sehingga beda dengan di bulan-bulan yang lain. Namun nasihat dari Rasulullah SAW ketika kita ingin berusaha untuk istiqomah beribadah kepada Allah, itu beliau menjelaskan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Beliau bersabda, ahabbu a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Yang artinya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang adwamuha, yang kontinu, yang senantiasa dilakukan. Wa in qalla. Nah itu yang tadi catatan tuh kalimat wa in qalla, artinya walaupun amalannya itu sedikit. Walaupun amalannya sedikit tapi apa? Continue, Pak. Istiqomah, Pak, terus menerus. Nah, itu yang sulit tuh kayak gitu. Jadi di bulan Ramadan mungkin kita bisa ngatamkan Al-Qur'an, tapi di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan mungkin 1 bulan berat banget, 1 tahun aja kegaruan kan itu. Nah, namun apa? Tidak ada masalah. Yang penting apa? Istiqomah. Yang penting sedikit tapi terus menerus. Misalkan dalam sehari kita baca Al-Qur'an hanya bisa 1 halaman, tidak ada masalah. Tetap luangkan waktu, ya, jadwalkan, jangan sisakan waktu, bahasanya gitu. Jangan kita bikin apa kosakata itu sisakan waktu untuk ibadah, jangan. Tapi luangkan waktu atau jadwalkan. Ya. Buat waktu tertentu kita kasih waktu untuk baca Al-Quran. Apalagi sekarang itu ada kemudahan handphone kan itu. Ya. Kita bisa buka Al-Quran lewat HP. Apalagi di masjid-masjid juga difasilitasi ada Al-Quran. Itu yang sedekah itu pengen dapat pahala, Pak. Jangan dianggurkan gitu. Kasihan itu. Yang wakaf Al-Quran itu kadang mikir-mikir harusnya. Wakaf di masjid itu kira-kira masjidnya dibaca ora itu. Nah kalau yang wakaf bangunan masjidnya enak itu. Tiap hari dibuat sholat. Wakaf karpet tiap hari dibuat sholat. Yang Al-Quran itu yang pahalanya sebetulnya besar, tapi jarang dilakukan itu. Nah itu dimanfaatkan. Biar apa? Semuanya dapat pahala. Meskipun misalkan kita jadwalkan setiap selesai sholat fardu baca 1 halaman, atau tidak bisa 1 halaman ya beberapa ayat saja itu, misalkan setengah halaman. 1 halaman kalau kita baca lancar itu sekitar 3 menit sampai 5 menit. 1 halaman kalau lancar. Ya kalau lambat-lambat ya masih belajar ya tidak ada masalah, 1 baris 1 ayat atau 2 ayat. Pelan-pelan tiap setelah sholat atau apa hafalan kita, misalkan kita yang sudah hafal dibaca tiap hari ya sama, tidak ada masalah. Ya, namun hendaknya kita berusaha istiqomah, itu yang berat. Jadi meskipun sedikit tapi terus menerus istiqomah, continue. Jadi itu yang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian orang itu kayak tadi hanya menjadi Ramadhanian aja gitu. Taatnya Allah di bulan Ramadan, luar bulan Ramadan udah lupa lagi. Itu sedikit pengingat setelah di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita semua. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan yang lalu atau terakhir sebelum bulan Ramadan kita sudah membaca atau kita sampai pada tafsir dari surah Wal-Lail atau surah Al-Lail. Untuk surah Al-Lailnya kita baca ini 21 ayat ya. Surah Al-Lail termasuk surah Makkiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal-laili idza yaghsha." Maka kita awali dengan membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Masih ingat artinya apa? Demi waktu malam apabila menyelimuti. Jadi waktu malam itu menyelimuti, kegelapannya menyelimuti umat manusia atau makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wan nahari idza tajalla. Kemudian Allah juga bersumpah
dengan waktu siang apabila menjadi terang, semakin terang, menerangi. Setelah malam itu gelap menyelimuti, kemudian siangnya menjadi terang benderang. Wa ma khalaqal dzakara wal unsa. Di pertemuan yang lalu sudah dijelaskan tafsirannya yang lebih banyak diikuti para ulama adalah Allah bersumpah dengan makhluknya yang laki-laki maupun yang perempuan. Ya, ada dua penafsiran. Penafsiran yang lainnya Allah bersumpah dengan dirinya sendiri yang menciptakan. Namun yang diikuti banyak ulama adalah dan demi makhluknya Allah yang laki-laki maupun yang perempuan. Kemudian inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu bermacam-macam. Usaha kalian itu berbeda-beda. Syatta itu artinya berpecah belah. Menjadi apa? Menjadi banyak, misalnya gitu. Jadi usaha kalian itu sangatlah banyak bermacam-macam. Nah, kemarin kita sampai di ayat itu, insyaallah di halaman 194 yang di fotokopian itu ya, di paragraf kedua. Ya, jadi wa qauluhu dan firman Allah Subhanahu wa taala inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu sungguh berbeda-beda. Nah, kata Syekh itu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala al-mufassir, ahli tafsir di buku ini, kitab ini, beliau mengatakan hada huwa al-muqsamu alaihi. Ini adalah yang disumpahi atasnya. Nah, sebagaimana telah berlalu dari banyak surat yang sudah kita baca, kalau diawali dengan sumpah seperti wal asri, bukan sumpahnya. Baru setelahnya apa? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Jadi diawali sumpah tujuannya apa? Untuk menjelaskan sesuatu yang disumpahi. Ya, untuk menjelaskan sesuatu yang disumpahi atasnya. Artinya apa? Ini adalah penekanan, penegasan agar lebih diperhatikan. Jadi agar lebih diperhatikan. Jadi ketika Allah ingin menyampaikan sesungguhnya manusia itu dalam kerugian, innal insana lafi khusrin, itu diawali dengan sumpah dulu. Demi waktu, demi masa, sungguh manusia itu dalam kerugian. Nah, di sini dalam surah Al-Lail ini Allah ingin menyampaikan apa? Inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu bermacam-macam. Tapi diawali dengan sumpah dengan waktu malam, waktu siang, dan makhluknya yang laki-laki maupun yang perempuan. Itu menunjukkan berbagai macam pengaturannya Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatur malam, mengatur siang, kemudian Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Nah, makhluk Allah yang laki-laki perempuan itu usahanya itu bermacam-macam, berbeda-beda. Nah, sehingga inilah isi daripada sumpahnya. Allah ingin menjelaskan inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya usaha kalian itu berbeda-beda. Maksudnya inna sa'yakum ayyuhal mukallafuna. Sungguh usaha kalian itu wahai orang-orang yang mukallaf. Mukallaf itu orang-orang yang dibebani syariat. Jadi kalau orang yang dibebani syariat biasanya orang yang wajib sholat itu siapa? Akil, balik, mukallaf kan. Mukallaf itu ada yang dibebani syariat. Sesungguhnya usaha kalian itu la mutafawitun, sungguh bermacam-macam. Tafawutan katsiran, dengan bermacam-macam yang sangat banyak, dengan macam-macam yang sangat banyak. Wadzalika, dan hal itu yaitu usaha kalian yang banyak itu bihasabi tafawuti nafsil a'mali, sesuai dengan bihasabi itu sesuai dengan tafawuti nafsil a'mal, bermacam-macamnya jenis amalannya. Jadi manusia itu amalannya macam-macam. Nah, ada yang amal baik, ada yang amal buruk. Amal baik juga macam-macam. Ada sedekah, ada puasa, ada sholat, macam-macam. Jadi bermacam-macam usaha yang dilakukan. Amal buruk juga macam-macam. Ada yang berdusta, ada yang mabuk-mabukan, ada yang mencuri, merampok, macam-macam. Jadi sungguh usaha kalian itu bermacam-macam sesuai dengan jenis amalannya masing-masing. Wa miqdariha, dan juga sesuai dengan kadarnya. Misalkan sama-sama sedekah, tapi kadarnya kan beda-beda. Ada yang sedekahnya banyak, ada yang sedekahnya tengah-tengah, ada yang sedekahnya sedikit. Jadi benar-benar berbeda-beda usaha kalian itu, bermacam-macam sesuai dengan kadarnya. Dan juga wa nasyati fiha, dan sesuai dengan
ke nasyat itu artinya itu giat, semangat. Beda juga dengan semangatnya. Ada yang orang semangat dalam sedekah, ada yang biasa aja, ada yang malas-malesan. Nah, jadi benar-benar berbeda-beda usaha manusia itu. Wa bi hasabil ghayatil maksudati bitil kal a'mali. Nah, berikutnya kata Syekh, dan juga berbeda-bedanya amalan itu juga bihasabil ghayah, sesuai dengan tujuannya juga. Jadi tujuannya beda-beda. Al maksudah sudah jadi bahasa Arab ya, maksudah itu maksud. Maksud itu apa? Tujuan. Nah tujuannya juga berbeda-beda. Orang sedekah ada yang tujuannya benar-benar lillah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada orang yang sedekah tujuannya apa? Agar dipuji manusia. Ada orang yang sedekah agar mendapatkan relasi bisnis, misalkan itu. Agar dilancarkan usahanya, agar mendapatkan jabatan, agar mendapatkan suara ketika pemilu, misalkan itu. Kadang banyak seperti itu. Jadi beda-beda tujuan maksudnya itu beda-beda. Ya, betil kalau amal dengan amalan-amalannya yang beda-beda itu, jadi sangat bermacam-macam. Ya, Masya Allah, ini Allah Subhanahu Wa Taala pun menjelaskan yang benar-benar realita kita rasakan, kita alami, memang benar-benar seperti itu. Nah, kata Syekh Rahimahullah Taala berikutnya, hal huwa wajhullahil a'lal baqi. Ini menjelaskan tentang tujuannya tadi. Apakah tujuannya itu? Hal huwa, tujuan dia beramal itu adalah wajhullah, wajahnya Allah, al-a'la yang maha tinggi, al-baqi yang maha kekal. Nah, jadi tujuannya dia itu lillah atau enggak? Mencari wajahnya Allah atau mencari wajahnya manusia kan itu. Apakah tujuannya adalah wajahnya Allah yang maha tinggi, yang maha kekal? Fa yabqa sa'yulahu. Maka kalau tujuannya dia itu wajahnya Allah yang maha tinggi, yang maha kekal, maka yabqa sa'yulahu. Usahanya itu juga akan kekal. Usahanya itu juga akan tetap ada terus. Bi baqaihi, karena tujuannya itu juga senantiasa ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Hayyu Al-Qayyum. Allah Maha Hidup, Maha Berdiri, enggak akan sirna, tetap senantiasa ada, kekal abadi, ya, Maha Tinggi. Maka kalau tujuannya Allah, maka usahanya itu juga akan terus ada, terus semangat gitu. Bibaqaihi, dengan tetapnya adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wayantafi'u bihi sahibuhu, dan pelakunya, orang yang beramal dengan tujuan tersebut itu bisa mendapatkan kemanfaatan. Ya, kemanfaatannya apa? Dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia mencari pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mendapatkan kemanfaatannya. Atau sebaliknya kata beliau, amhiya ghayatun mutmahillatun faniyatun, ataukah tujuannya itu adalah tujuan yang akan sirna, faniyah, fana, akan apa? Binasa, akan hilang. Sementara, ya akan hilang. Itu tujuan apa? Duniawi. Misalkan orang untuk mencari ridhonya orang lain, misalkan ingin menikahi si fulanah misalkan, kemudian dia kelihatan beramal soleh, kelihatan jadi amal soleh. Nah ternyata kalau si fulananya besoknya meninggal dunia, kan udah dia usahanya buat apa? Rakito ya gitu. Gak jadi nikahi dia, orangnya udah tidak ada nih. Karena sirna, sama ada dunia yang lainnya juga seperti itu. Kalau tujuannya dunia yang akan sirna, itu maka kata beliau, fa yabtulu sa'yu, usahanya itu juga akan batal, akan hilang, akan lenyap, bi butlaniha, dengan batalnya yang dia tuju. Wa mahillu, dan juga akan binasa, akan hilang, akan sirna, akan lenyap, bid mihlaliha, dengan lenyapnya tujuan tersebut. Jadi kita perhatikan tujuan kita ketika kita beramal, terutama amal soleh. Apakah kita benar-benar ikhlas karena Allah atau bukan karena Allah, itu akan rugi. Ya. Jadi hendaknya kita senantiasa berusaha mengikhlaskan amalan kita, hanya mengharap Allah yang maha tinggi, yang maha kekal abadi. Wa hadza kullu amalin yuqsadu bihi ghairu wajhillahi ta'ala bihadzal wasfi. Dan hal ini itu adalah semua amalan yang ditujukan kepada selain wajahnya Allah Ta'ala. Jadi kalau dia mencari selain wajahnya Allah, maka itu akan binasa, akan hilang.
Jadi akan sia-sia. Walihada, oleh karena inilah fassalallahu ta'ala al-amilina. Oleh karena inilah, karena berbeda-bedanya tadi amalan-amalan orang, usahanya manusia itu beda-beda, kemudian tujuannya juga beda-beda, maka fassalallahu ta'ala, Allah ta'ala merinci, Allah mentafsil, merinci al-amilina, orang-orang yang beramal. Orang-orang yang beramal itu dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah amalannya baik atau amalannya buruk. Wa wasafa a'malahum, dan Allah juga mensifati, menjelaskan tentang amalan-amalan mereka, yaitu di ayat berikutnya. Setelah tadi Allah firmankan inna sa'yakum lasyatta, faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berikutnya berfirman apa? Fa amma man a'ta, maka adapun orang yang memberi, atau itu memberi, bersedekah atau mengeluarkan hartanya atau mencurahkan amalannya, itu fa man a'ta, ai ma itu bisa dibaca amarobihi atau bisa dibaca umirobihi, ya, artinya apa yang Allah perintahkan. Jadi dia memberikan terhadap apa yang Allah perintahkan, minal ibadatil maliyah, dari ibadah-ibadah yang bersifat harta. Jadi dia mengeluarkan hartanya atau dia memberi untuk melakukan ibadah-ibadah maliyah, ibadah harta. Seperti apa? Kazakawati, seperti zakat. Ya, zakat kan macam-macam. Di antaranya kemarin bulan Ramadan ada zakat fitri atau zakat fitrah, itu berupa makanan, bahan pokok makanan. Kita juga mengeluarkannya kan tentunya dengan harta, kan kita belikan itu. Atau yang sudah punya harta yang mencapai nisab dan haul 1 tahun, maka ada zakat mal, kan ada zakat harta setiap setahun sekali kalau sudah masuk nisab dan haulnya. Atau zakat-zakat yang lainnya, ada zakat perdagangan atau zakat pertanian, hasil bumi, dan yang lainnya. Nah, itu semua adalah ibadah yang dia lakukan berupa ibadah maliyah. Wal kafarat wan nafaqah, dan juga ibadah maliyah yang lainnya itu seperti kafarah, ya, seperti orang yang melakukan apa, atau dia membayar kafarah. Kafarah itu denda, ya, misalkan dia melakukan suatu kesalahan, misalkan bersumpah, kemudian dia tidak menunaikan sumpahnya, maka ada kafaratul yamin, ada denda untuk sumpah. Kemudian atau misalkan dia melanggar di bulan Ramadan itu apa, hubungan suami istri dengan sengaja, maka ada kafarahnya. Kalau tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka bayar apa? Bayar kafarah itu, memberi makan orang miskin, itu kan juga kafarah, mengeluarkan harta, membeli makan dengan harta kan ini. Wan nafaqah, dan juga nafkah. Dan juga seorang menafkahi keluarganya, itu juga merupakan ibadah yang bersifat maliyah. Jadi orang yang akto, memberi, fa'amma man akto. Wasadaqati wal infaqi, dan sedekah-sedekah dan infak-infak fi wujuhil khairi, dalam sisi kebaikan. Nah, ini rincian usaha orang yang amalannya itu amal soleh, amal baik, yaitu fa'amma man akto, amalan-amalan kebaikan. Bisa amalan maliyah, dan juga berikutnya kata beliau wal ibadatil badaniyah, dan juga bisa merupakan ibadah yang bersifat badaniyah, ibadah yang menggunakan anggota badan. Seperti apa? Kas-sholati, seperti sholat, wasaum, dan puasa, wa nahwihima, dan selain keduanya. Atau juga ibadah yang lainnya itu wal muraqabatu minhuma, dan ibadah-ibadah yang disusun atau tersusun dari keduanya, harta dan anggota badan. Seperti apa? Kal haji wal umrati wa nahwihima, seperti haji dan umrah. Haji dan umrah itu tentunya mengeluarkan harta dan juga menggunakan anggota badan kita. Fisik kita harus kuat itu. Ibadah haji itu fisik kita harus kuat, karena harus apa? Harus melakukan perjalanan dari negeri kita ke Mekah kan itu. Kemudian di sana harus melakukan tawaf, jalan keliling 7 kali, kemudian dari sa'i, itu penuh dengan usaha dan yang lainnya, melempar jumrah dan seterusnya, wukuf. Itu merupakan ibadah, ya, istilahnya ibadah apa? Kombinasi, ya, ibadah yang lengkap antara maliyah sekaligus badaniyah. Yaitu orang yang
memberi, ya, fa'amma man a'ta, dia memberikan, mengeluarkan hartanya untuk melakukan berbagai macam bentuk amal ibadah. Di ayat selanjutnya masih berkaitan orang yang beramal soleh, fa'amma man a'ta wattaqa, dan juga bertakwa, dan dia bertakwa. Ya, apa maksud takwa? Dia bertakwa ma nuhiya anhu, dia bertakwa dari atau terhadap apa yang dilarang, minal muharramatil wal ma'asi, dari keharaman-keharaman dan kemaksiatan-kemaksiatan, ala ikhtilafi ajnasiha, atas berbagai macam jenis-jenisnya. Nah, ini makna takwa. Jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Makna takwa itu mungkin sering kita dengar. Apa arti takwa? Itu menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Namun kalau kita baca Al-Qur'an, nah itu kadang kita baca ya ayyuhalladzina amanu taqullah, bertakwalah kepada Allah. Tapi di ayat yang lainnya ada apa? Fattaqun naro. Fattaqun naro, ittaqun naro. Bertakwalah kepada neraka. Apa sih? Kok bisa sih kok bertakwa kepada neraka? Kemudian fattaqu yaumal la tajzi nafsun an nafsi sai'a. Itu takwalah kepada hari yang tidak ada pembalasan di dalamnya kecuali pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa makna takwa? Makna takwa itu ya kita bahas makna takwa. Secara bahasa itu asal katanya itu dari kata waqo, yaqi, wiqayatan. Nah, yang artinya itu perlindungan. Wiqayah itu artinya perlindungan. Kemudian kata waqo itu dimasukkan ke, kalau dalam pelajaran bahasa Arab sorof itu ifta'ala menjadi ittaqo, yattaqi, ittiqoan au taqwa. Ya, ittaqo yattaqi, artinya bertakwa. Nah, isim fa'ilnya atau pelakunya itu disebut siapa? Orang yang bertakwa itu bahasa Arabnya apa? Muttaqin. Kan itu. Muttaqin itu orang yang bertakwa, isim fa'ilnya. Kemudian fi'il amarnya, kata perintahnya itu apa? Ittaqi. Makanya dalam hadis ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah. Kalau dalam Al-Qur'an ittaqullaha, jadi bertakwalah. Nah, terus apa kaitannya dengan kata dasar wiqayah tadi, artinya perlindungan? Jadi kata takwa itu artinya adalah mencari perlindungan. Jadi mencari perlindungan dari hal yang dia takuti, dari hal yang membahayakan dia. Sehingga kalau ada ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala itu fattaqun nar, takwalah kepada nerakanya apa? Carilah perlindungan dari api neraka. Jadi jauhilah api neraka itu. Caranya bagaimana? Nah, caranya tadi makna takwa yang sering kita dapatkan itu apa? Menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Nah, kalau kita menjalankan perintah Allah kemudian meninggalkan larangan, maka kita akan dijauhkan dari api neraka. Jadi itu makna takwa itu seperti itu. Nah, kemudian seringnya penggunaan kata takwa itu malah dalam hal meninggalkan atau menjauhi atau menghindari apa? Hal-hal yang Allah haramkan. Jadi bertakwa itu lebih fokus untuk meninggalkan hal yang haram. Sehingga kalau fattaqun nar, takwalah kepada neraka, itu berusaha kita meninggalkan hal-hal yang haram. Berusaha kita meninggalkan apa yang Allah larang. Maka di sini kata Syekh rahimahullah taala ini wattaqa ma nuhiya anhu. Dia bertakwa ini apa? Menjauhi, meninggalkan apa yang dilarang darinya. Minal muharramat, dari hal-hal yang haram. Wal ma'asi, dan kemaksiatan-kemaksiatan. Maka seringkali kalau kita melihat saudara kita, dan ini merupakan tuntunan Rasulullah SAW, kalau kita melihat saudara kita berbuat kemaksiatan, berbuat kesalahan, maka nasihat kita adalah ittaqillah, takwalah kepada Allah. Nah, cuman sering diartikan apa? Takutlah kepada Allah, kan kadang gitu. Jadi takwa itu sering diartikan takut. Ittaqillah, takutlah kepada Allah. Arti aslinya tadi, carilah perlindungan dari azabnya Allah. Jadi jangan berbuat maksiat. Kalau ada saudara kita yang berbuat maksiat, diingatkan dengan cara ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Itu kalau orang Arab, apalagi orang-orang dahulu yang paham betul dengan makna takwa, kalau sudah dikasih nasihat ittaqillah itu hatinya langsung bergetar, hatinya langsung takut. Nah, kalau kita orang Indonesia diucapin ittaqillah itu menjelas tok.
Enggak tahu artinya apa maksudnya ya, karena enggak ngaji kan itu, karena enggak tahu artinya ya. Dan juga itu ya itu memang tugas berat kita di Indonesia itu gitu. Kadang kita bawakan dalil aja. Itu kalau orang-orang Arab dengar dalil Al-Quran hadis itu langsung tunduk lah. Tunduk betul, tahu ini tuh firman Allah Ta'ala. Ini tuh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, benar-benar mengagumkan. Nah, tapi kalau kita di sini nasihati orang dibawakan dalil Allah berfirman kayak gini, wes rasa-rasa gue dalil, malah gitu, malah kita dimarahin. Oh, rasa gue dalil, aku harus ngerti, kayaknya ngerti. Padahal coba sebut ke, oh Raisa sebut ke. Nah itu tugas kita lebih atau agak berat gitu ya menasihati saudara kita, di negeri kita itu sehingga yang paling utama itu kita kenalkan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ingatkan bahwasanya kita itu makhluknya Allah. Kita ingatkan dan kita itu tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kalau kita dengar firman Allah kita harus tunduk patuh kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian di situ wasaddaqa bil husna dan membenarkan al husna. Insyaallah saya lanjutkan di pertemuan yang akan datang karena sudah waktu saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah pada kita semua untuk bisa beramal sehingga akhir hayat kita. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.